السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله ذي الجلال والإكرام الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وأكرمنا بشريعة نسوك الحج إلى البيت الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وجلاله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى من سائر خلقه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه من جميع أمته. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Pujian yang lahir dari hati yang lapang tanpa dosa. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dakwah beliau kita selamat, kita tidak tersesat dan tidak tersasar. Semoga salawat dan salam juga akan tercurah pada keluarga besar beliau, sahabat-sahabatnya, pejuang-pejuang agama, ulama mutaqaddimin wal mutahhirin, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini 10 Zulhijjah 1445 Hijriah, ribuan bahkan jutaan insan bertakbir, bertahmid dan mengucapkan la ilaha illallah, bertahlil bergema membahana memenuhi alam semesta ciptaan Allah yang maha qasi dan maha khalil. Pada saat yang bersamaan, ribuan bahkan jutaan umat manusia berbondong dari seluruh penjuru dunia melaksanakan ibadah haji, mengunjungi tanah suci Mekah Al-Mukarramah, menempuh jarak yang jauh dengan segenap daya, dana dan tenaga, meninggalkan keluarga, handai tolan, menanggalkan semua atribut, pangkat dan jabatan, sambil tak henti-hentinya membaca talbiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha selalu menjadi momen spesial bagi kaum muslimin. Karena itu khatib mengajak jamaah semua untuk merenungi dan memetik pelajaran dari kisah kurban
dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah indah, penuh haru dan menyentuh hati tersebut merupakan nampak tilas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Selalu terngiang manakala Idul Adha datang menghampiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an As-Saffat ayat 102. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Salah satu ajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah tentang keikhlasan dan berkurban. Berkurban bukanlah sekedar menyembelih hewan, namun lebih dari itu. Ia adalah bentuk pengorbanan yang tulus karena Allah. Semangat Idul Adha hadirkan cinta dan kepedulian sosial. Hal tersebut dapat kita jadikan bahan ibrah, bahan pengajaran. Antara lain yang pertama, semangat Idul Adha menghadirkan cinta. Kecintaan Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi spirit untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah kepadanya. Bahkan walaupun untuk menyembelih putranya sendiri, sikap dan ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail sebagai putra tercinta yang diidam-idamkannya adalah bukti kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Ismail adalah anak yang telah lama dinanti dan diidamkan. Ismail adalah anak tercintanya, namun demikian semua itu ditundukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam demi meraih dan memenangkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam pada hakikatnya tidak diperintah untuk menjadi pembunuh agar menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim hanya diminta untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Nabi Ismail alaihissalam. Karena sesungguhnya semua adalah milik Allah, agar Nabi Ibrahim alaihissalam berpaling kepada Allah dan tidak terlena dengan cinta kepada anaknya. Karena orang yang beriman tentu lebih besar cintanya kepada Allah daripada yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan bahwa rasa cinta kepada Allah di atas segala-galanya dan tidak membuat tandingan Allah dalam menyembahnya dan mentaatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta manusia kepada makhluk sebagai interpretasi cinta kepada Allah. Karena Allah menjadikan manusia sebagai khalifah dan hambanya untuk saling mencintai dan menyayangi.
sebagaimana Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk beriman seorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam Nasai. Islam sangat mengapresiasi persaudaraan yang suci yang datang dari hati nurani berdasarkan keimanan kepada Allah, didasarkan lillah. Persaudaraan tersebut akan langgeng seabadi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawmal qiyamah aina al-mutahabbu bi jalali yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, di manakah orang yang saling berkasih sayang karena kebesaranku? Kini aku naungi di bawah naunganku pada saat tiada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, semangat Idul Adha menghadirkan kepedulian sosial. Keikhlasan dalam berkurban mengajarkan kita tentang sikap rela berbagi dan spirit peduli terhadap sesama. Ketika kita berkurban, kita tidak hanya mengorbankan hewan, namun juga sebagian rezeki kita untuk berbagi pada orang yang membutuhkan. Hal ini mengingatkan kita bahwa keberkahan hidup bukan hanya didapat dari menumpuk harta, namun juga dari berbagi kepada sesama. Idul Adha identik dengan kurban yang secara harfiah bermakna pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban memiliki cakupan makna yang luas, sehingga tindakan apapun berhubungan dengan kurban, baik fisik, material ataupun mental spiritual, pada hakikatnya bagian dari nilai-nilai kurban. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap sesama dan tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Dan apa saja dari harta yang dikeluarkan untuk membantu kesusahan orang lain, maka Allah akan menggantinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Saba ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan barang siapa dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Merujuk dari uraian di atas, dapat kita ambil beberapa ibrah, beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama, Allah Al-Hakim, Allah yang Maha Bijak, menguji ketaatan Nabi Ibrahim dan kesalihan Ismail dalam peristiwa penyembelihan yang akan atau hampir saja dilakukan oleh Ibrahim selaku ayah kandung kepada Nabi Ismail selaku anak kandung atau darah dagingnya sendiri, merupakan simbol pada semua manusia bahwasanya untuk mencapai kesuksesan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka semangat rela berkorban harus digalakkan. Yang kedua, kurban pada hakikatnya
adalah memangkas atau memotong sifat-sifat hewani seperti sifat egoisme, rakus atau tamak, mencuri atau korupsi, merampas hak-hak orang lain, sifat zalim yang sudah selayaknya disembelih atau dihilangkan. Yang ketiga, pembagian daging hewan kurban kepada orang yang tidak mampu hakikatnya adalah membangun kesetiakawanan sosial umat Islam dan memupuk rasa kebersamaan serta nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikianlah khutbah Idul Adha pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama selalu memohon keampunannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahu akbar, 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 Allahu akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمر الوداع فيه بنفسه وثنى بملائكة لقدسه فقال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقربته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى باقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من هزل المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.